Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, nakhussu khususan ila al-imam al-allamah al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi sahib Sulami Taufiq, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita membaca niat dan memulai belajar, kami minta bantuan takmir untuk membagikan tulisan kita pada malam hari ini. Ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, dibagi nggih ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Kepanjen yang senantiasa dimuliakan Allah, mari ngaji kitab Sulamu Taufik. Pakai yang ini juga boleh hadirin. Ini bagian tengah, halamannya halaman 4. Ada, tinggal dilihat saja. Pakai yang fotokopian juga boleh, itu tambahan keterangan dari kita. Sebelum kemudian kita mulai masuk dalam ngaji kitab ini, mari kita niat belajar dulu sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh guru-guru kita. Yang niat belajar ini berasal dari Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Kula maos panjenengan yang menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه
Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kitab yang asli halaman 4, hadirin. Kita lanjutkan ngaji kitab Sulamut Taufik pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fit dharaini amin. Wa makna utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lafat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta'lama Arab weruh sapa sira wa ta'taqida lan nikodaken sira. Nikodaken niku meyakini, wa ta'taqida lan ngiyakini sapa sira wa tusaddiqa lan ngestoaken sira. Ngestoaken niku membenarkan. Wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira anna sayyidana ing setuhune Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad bin Abdillahi rupane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kang putrane Sayyid Abdillah bin Abdul Muttalibi kang putrane Sayyid Abdul Muttalib ibn Hashimi putrane Sayyid Hashim bin Abdi Manaf kang putra Abdi Manaf Al-Qurashi kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan dadi utusane Allah ila jami'il khalqi maring sekabehane para makhluk. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian kita terjemahkan dengan ungkapan bahasa Indonesia, wa makna, sedangkan arti dari ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu anta'lama, Anda mengetahui, wa ta'taqida, Anda meyakini, wa tusaddiqa, Anda membenarkan, wa tu'mina, Anda mengimani, anna sayyidana, bahwasanya pemimpin kita, wa nabiyana, dan nabi kita, yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi, yaitu beliau Nabi Muhammad putra Sayyid Abdullah, yang beliau putra Abdul Muttalib, yang beliau putra Hashim, yang beliau putra Abdi Manaf Al-Qurashi, yang berasal dari suku Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah Abdullah, hambanipun Gusti Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh pengarang Sulamut Taufik Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam ungkapannya ini ingin mengajak dumateng kula panjenengan agar menanamkan perasaan mantep
dengan syahadat kita yang kedua kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita yakin Allah, tetapi kalau kemudian tidak yakin Gusti Kanjeng Nabi, iman kita tertolak. Ada seseorang itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mboten yakin dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya tertolak. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka ketika sebelumnya ditanamkan perasaan mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhannya, yang kedua mengakui dan menyaksikan, bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh makhluknya. Halaman 2 keterangan. Di dalam matan kitab Sulam Taufik di atas yang baru saja kita baca itu, untuk menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan ungkapan Sayyidina. Niku wau kita sudah baca, wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana. Kata-kata sayyidana di dalam ungkapan ini ada ungkapan diawali dengan ungkapan sayyidana. Sedangkan makna daripada ungkapan as-sayyid dari lafadz itu mengandung salah satu dari makna di bawah ini. Sayyidina, sayyidana, as-sayyid pertama maknanya adalah man sada fi qaumih, seseorang yang menjadi pemimpin pada kaumnya. Nabi adalah menjadi pemimpin kita sampai kapanpun. Maka kalau kita menyebut Nabi dengan ungkapan Sayyidina Muhammad, sesuatu yang wajar, memang pantas itu hadirin. Yang kedua, makna Sayyid itu man kathura sawaduhu ay jaishuhu au atsba'uhu, seseorang yang banyak pengikutnya, maksudnya banyak pasukan dan pengikutnya. Kalau kita lihat pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau ada sampai saat ini, subhanallah, pengikutnya Nabi paling banyak hadirin. Sehingga pernah diceritakan di dalam ungkapan kitab hadis Riyadhus Shalihin, nanti di hari kiamat, di hari akhirat, Nabi dan Rasul itu akan melewati di hadapan Allah dengan kontingen jamaah kaum dan pengikutnya. Ada liwat kemudian di hadapan banyak manusia, seorang Nabi dengan satu kaumnya, jadi pengikutnya cuma satu. Ada Nabi itu berjalan, ya pengikutnya cuma 10 hadirin. Ada Nabi itu berjalan di depan, pengikutnya 100 orang, ribuan orang. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihissalam itu berjalan, pengikutnya menutupi ufuk. Kata Kanjeng Nabi, cek akeh Bani Israel nih, pengikuti Nabi Musa cek banyaknya. Waduh, kata Gusti Kanjeng Nabi kita, banyak ini, umat saya nggak mungkin sebanyak ini. Setelah Nabi Musa berlalu, ganti Gusti Kanjeng Nabi yang kemudian umatnya melewati beliau. Itu seluruh bagian ufuk niku semuanya tertutup dengan jumlah umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keleng-keleng, luar biasa. Ini umatnya siapa? Umat engkau ya Muhammad. Betapa banyaknya umat yang demikian ini. Subhanallah. Nah, jadi
Kalau kemudian Nabi kita sebut dengan ungkapan Sayyidina, sesuatu yang sangat wajar. Sebab pengikut beliau paling banyak, hadirin. Ketiga, man tafazza'a ilaihin nasu 'inda syada'id. Seseorang yang dimintai pertolongan oleh banyak manusia ketika terjadi musibah dan kesulitan, Nabi kita adalah seperti itu. Yang diharap syafaatnya, lebih-lebih kelak ketika di akhirat adalah turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi, hadirin. Makanya kalau kemudian beliau disebut dengan ungkapan Sayyidina, dengan ungkapan Sayyid, itu sesuatu yang sangat wajar itu. Makanya ketika situasi kondisi yang betul-betul panas di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari yang baru. Wa tadanu syamsu, matahari ini didekatkan pada makhluk manusia dan jin yang ada di mahsyar. Manusia merasa kepanasan, enggak kuat dia. Kapan ini akan dilakukan hisabnya? Tidak ada berita. Akhirnya mereka kemudian punya inisiatif mencari Nabiullah Adam alaihissalam. Kan tidak setiap orang tahu Nabi Adam. Begitu dicekel Nabi Adam, loh bukan, saya ini Adam Malik, wakil presiden. Nabi Adam yang sana, ternyata masih gak muda. Begitu ketemu Nabi Adam mboten saged menolong. Suruh mencari Nabi Nuh. Begitu ketemu Nabi Nuh alaihissalam, apakah bisa? Nabi Nuh, jangankan kalian, putra saya sendiri Kan'an gak selamat ketika terjadi bahtera, terjadi banjir bandang yang luar biasa. Tolong cari yang lain, cari Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Nabi Ibrahim kemudian mencari Nabi Musa, juga angkat tangan. Nabi Isa juga enggak mampu. Nabi Isa mengarahkan, cari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Kanjeng Nabi dimintai, semua minta tolong Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian berdiri, sujud di arasy-Nya Allah. Pergi datang arasy-Nya Allah, kemudian sujud. Begitu sujud, Gusti Allah dawuh, ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tu'ta. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, cukup sujudnya, angkat kepalamu, sal, minta apa? Tu'ta, pasti diberi engkau. Dawuh pun Kanjeng Nabi, Gusti, manusia jin yang ada di mahsyar pun boten kuat panas ini. Kapan keputusan nasib mereka bagaimana? Mohon segera diselenggarakan hisabnya, Shiratal Mustaqim, dan hilangkan panasnya ini ya Allah. Mereka kepingin itu. Panasnya kemudian dihilangkan oleh Allah. Hisab kemudian digelar, Shiratal Mustaqim mulai ditampakkan. Seluruh manusia dan jin yang ada di pasar memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian doa azan kita minta kepada beliau, wa ba'athu maqaman mahmuda. Bangkitkanlah ya Allah Gusti Kanjeng Nabi kita mendapatkan makom, satu tempat yang terpuji, dipuji oleh seluruh makhluk seluruhnya. Sebab yang bisa menenangkan, menghilangkan panasnya, mendapatkan syafaat uzma, hanya yang bisa melakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian Nabi kita sebut dengan Sayyidina Muhammad, sesuatu yang wajar, hadirin. Kebiasaan kita mengawali dengan ungkapan Sayyidina Muhammad, sesuatu yang wajar yang demikian itu. Yang keempat, Al-Halim alladzi la yastafizzuhul ghadabu.
Yang dimaksud dengan ungkapan sayyid itu seorang yang bijak bestari, yang tidak mudah tersulut emosi. Namanya sayyidina pemimpin niku, ketika dia mendapatkan laporan, ketika dia mendapatkan apapun, dia terima dulu, dia olah, dia cari solusinya, tidak langsung ngamuk dan emosi. Itu halim, orang yang bijak. Kanjeng Nabi adalah manusia yang seperti itu. Kita bisa melihat syama'ilnya, kita bisa melihat rekam jejaknya kehidupan Kanjeng Nabi dalam sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Manusia yang sangat halim, yang sangat bijaksana adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam catatan saya di halaman 2 itu dikatakan 4 makna untuk Sayyidina ini sungguh terkumpul pada pribadi agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados kula jenengan biasane menyebut asmanipun Kanjeng Nabi dengan ungkapan Sayyidina Muhammad, wajar hadirin. Karena kita terangkan tadi itu hal yang sangat wajar. Malah mboten wajar kalau Gusti Kanjeng Nabi hanya disebut nama. Orang tua kita saja kalau disebut nama tok nggih mboten pantes. Dikatakan anak yang kurang ajar. Katakanlah nama abah kita, orang tua kita Bapak Suparlan umpamane niki. Lek wonten pas nami Suparlan nggih ngapunten ten panjen niki. Ya, andai kata ada namanya Suparlan kemudian kita anaknya, Suparlan, ini waduh, ono anak ngono bantingan hadirin. Ya, itu enggak sopan betul. Memanggil orang tua dengan nama pun mboten adab. Niku wong tua lho hadirin yang harus kita hormati. Kanjeng Nabi bukan sekedar orang tua, penyelamat dunia akhirat kita. Kalau ditambahi dengan Gusti Kanjeng Nabi, ditambahi Sayyidina, wajar yang demikian, pantas yang demikian. Pak RT mawon, RT RW kita kemudian dipanggil namanya tok, wah, RT kemudian langsung disebut nama, tolong tanda tangan. Iso gak tanda tangan, suara sama disuwek deh. Ya, gak sopan zaman itu. Ya, oleh karena itu biasa deh. Kula jenengan sing kelompok Nahdien niki, sing Ahlus Sunnah wal Jamaah niki, sing biasane menyebut asmanipun Kanjeng Nabi diawali dengan Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad, Maulana Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, wajar itu hadirin. Sesuatu yang wajar itu. Dan yang kedua hadirin, catatan kita itu, dan perlu diketahui, mengucap ungkapan Sayyidina sebelum ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam salat maupun di luar salat, sebagian ulama menghukuminya sunnah. Salah satunya adalah Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Ada ibarat kitabnya saya tulis itu, ya, halaman 3, wal afdalu, sedangkan yang lebih utama, al ityanu bilafdi siyadah, menambah lafadz Sayyidina, kama qalahu Ibnu Dhahirah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Dhahirah, wa sarraha bihi jam'un, dan dijelaskan juga oleh sekelompok ulama, wabihi, dengan pendapat ini aftasyarihu, yang mensyarahi kitab Minhaj yaitu Imam Ramli, berpandangan berfatwa seperti ini. Li'anna fihi al-ityana bima umirna bihi, dikarenakan di dalam mengucapkan Sayyidina Muhammad itu kita melaksanakan perintah apa yang diperintahkan kepada kita, baca sholawat kepada Nabi. Kita pun membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam tasyahud akhir
bersolawat itu rukun sholat hadirin. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian rukun sholatnya adalah bersolawat kepada Nabi. Kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah sesuai perintah. Wa ziyadatal ikhbar bil waqi' alladhi huwa adabun. Dan kemudian kita menambah dengan ungkapan sayyidina, memang kenyataannya seperti itu. Dan ini adab etika. Fahuwa afdalu min tarkihi, dan itu lebih utama daripada meninggalkan. Memang ketika ada orang, ada bahasa dalam kitab Safinatun Najah itu aqallus sholati ala nabi, minimalnya bersolawat Nabi, rukun sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad, niku pun sah. Tetapi kalau kemudian orang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga sah plus adab etika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados menawi kula pun biasa diajari oleh kiai-kiai kula jenengan, habaib kula, kiai kula panjenengan mengajari seperti itu, ketika bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, sudah itu adalah melaksanakan perintah plus menjaga adab etika kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nihayatul Muhtad ini katanya fahuwa afdalu min tarkihi. Itu lebih utama daripada ditinggalkan, tidak dibaca. Faham nggih hadirin? Hadirin sekalian, dados lek pengen pun biasa mengucap sayyidina niku lanjut mawon mboten napa-napa pun niku. Ya ini. Oleh karena itu ketika menyebut nama Nabi langsung dengan nama beliau, hakikatnya telah melaksanakan perintah. Ketika orang bersalawat dalam rukun salatnya Allahumma sholli ala Muhammad, sudah sesuai dengan perintah. Sedang orang yang mengucapkan sayyidina sebelum menyebut nama beliau, hakikatnya sudah melaksanakan perintah ditambah menjalankan adab dan etika kepada beliau, dan ini yang seharusnya kita lakukan hadirin. Nah, kemudian sebelum kita lanjut kepada ungkapan yang ketiga, bisa jadi ada pertanyaan hadirin. Ada ustadz pertanyaan itu mengatakan, ya ada ungkapan hadis katanya la tusayyiduni fis shalah, jangan mengatakan kata-kata sayyidina kepada aku di dalam sholat. Ada ungkapan hadis katanya seperti itu. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, hadis dengan ungkapan redaksi seperti ini adalah hadis palsu hadirin. Niki hadis palsu. Sebab Nabi itu adalah yang paling fasih di dalam mengucap bahasa Arab. Nabi tidak akan salah berucap di dalam ungkapan itu. Maka ketika seseorang mengucapkan sayyidina dikatakan tidak boleh, itu adalah di sini dikatakan hadis palsu. Sebab kata-kata sayyada yusayyidu yang maknanya mengucapkan sayyidina, bahasa Arabnya salah hadirin. Harusnya bukan sayyada yusayyidu, sawwada yusawwidu taswidan ila akhirih. Pakai sawwada bukan sayyida. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah salah dalam berbahasa Arab karena paling fasih dalam bahasa Arabnya. Sehingga kalau ada hadis seperti itu, la tusayyiduni fis shalah, janganlah kalian mengucapkan sayyidina kepada aku dalam salat, kata Imam Suyuti, pasti hadis palsu. Dan ternyata tidak ada perawinya, tidak ada jelas hadirin. Pun jelas bagi panjenengan,
yang kemudian biasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kersane itu melaksanakan perintah Allah. Tapi bagi kita yang biasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, melaksanakan perintah plus menjaga adab etika kepada Kanjeng Nabi, ini yang lebih utama hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang ketiga, halaman 3. Sedangkan ungkapan Nabi dalam ungkapan matan di atas secara arti bahasa adalah seorang manusia di antara kita yang memberikan kabar dari Allah. Dalam kitab Sulamut Taufik tadi ada ungkapan wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqita wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana. Nabi wa nabiyana, maknanya nabi itu apa? Secara bahasa nabi itu maknanya seorang manusia di antara kita yang memberikan kabar dari Allah. Sedangkan makna nabi secara istilah niki ditulis wonten syarahipun ya. Yang dimaksud dengan ungkapan nabi itu dalam ungkapan kitab syarahnya Is'adur Rafiq dikatakan nabi itu adalah insanun, manusia. Jadi tidak ada nabi dan rasul dari kelompok jin niku mboten wonten tadi. Harus manusia. Niki definisinya insanun. Hurrun, harus merdeka, tidak terikat sebagai budak. Insanun, manusia, hurrun, merdeka. Zakarun, laki-laki. Ngapunten, mboten wonten nabi itu dari kalangan perempuan. Ya, dari zaman singen, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya, kitab tarikh, kitab sejarah, mutanabi, orang yang ngaku nabi itu banyak. Dari mulai Musailamah Al-Kadzab sang pembohong ini merupakan julukan langsung dari Kanjeng Nabi. Setelah itu ada terus lagi orang-orang yang mengaku nabi. Tapi umumnya kemudian yang mengaku ini semua laki-laki. Dan itu semua adalah mengaku-ngaku saja. Sebab setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya tidak ada nabi lagi. Tapi di Indonesia lebih hebat tadi. Gak ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Ya, wah luar biasa, lebih tekok nabi nih hadirin. Ya, lebih tekok nabi itu ngaku. Ya. Jadi manusia merdeka laki-laki. Jadi nabi itu harus laki-laki. Sebab kalau nabinya kemudian nabinya adalah perempuan, niki terjadi kendala. Jibril niku sudah jauh-jauh datang dari langit. Begitu datang mau menyerahkan wahyu, menyampaikan wahyu, nabinya kemudian angkat tangan, ngapunten Jibril, kalau sik datang bulan nggih. Ya, dados binjing-binjing mawon lek suci jenengan balik. Wah, Jibril balik hadirin. Loh, kalau cara begini kok bolak-balik saken Jibril hadirin. Ya. Makanya kemudian nabi itu memang harus laki-laki. Insanun, manusia, hurrun, merdeka, zakarun, laki-laki, min bani Adama, dari keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberi wahyu dengan syariat tertentu. Umira bitablighihi, bisa jadi diperintah untuk menyampaikan atau tidak. Fa'in umira, maka kalau nabi itu diperintah untuk menyampaikan dakwahnya, maka farasulun, maka disebut rasul. Aidon juga, maka dikatakan fakullu rasulin, maka setiap rasul nabiyun, pasti nabi. Wala aksa, tidak sebaliknya.
Tidak setiap nabi pasti rasul. Maka rasul itu jumlahnya lebih sedikit daripada nabi. Nabi 124.000, rasul 313, lebih sedikit. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya. Sedangkan yang wajib kita ketahui 25 rasul, yang pasti itu adalah nabi. Itu hadirin. Kemudian sekarang yang keempat nih hadirin. Ceritanya agak panjang, semoga waktunya nutut niki. Panjenengan bisa jadi belum tahu cerita niki. Kalau sudah tahu, jenengan gaya-gaya kok gak ero hadirin niki. Jadi yang keempat niki, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyid Abdullah, yang memiliki julukan, beliau disebut biasanya Abu Qutham, dan memiliki sebutan lagi Az-Zabih. Beliau mendapatkan lakop atau julukan Az-Zabih, yang pernah hendak disembelih atau dikorbankan. Loh, ceritanya gimana? Niki hadirin. Sedangkan ceritanya, ketika kakek Nabi yang bernama Sayyid Abdul Muttalib, ketika berkeinginan untuk menggali kembali sumur Zamzam, sumur Zamzam itu dianggap sudah kurang besar, kurang dalam, digali lagi oleh Sayyid Abdul Muttalib supaya kemudian terus keluar airnya, diperbaiki lagi, sehingga penziarah yang datang ke Masjidil Haram, yang memakmurkan Ka'bah, tawaf seputar Ka'bah, kemudian ingin minum air Zamzam, bisa teratasi ketika sumurnya diperbaiki dengan baik hadirin. Itu yang dilakukan oleh Sayyid Abdul Muttalib sebagai penguasa Mekah itu. Keinginan beliau ini dicegah oleh orang-orang Quraisy. Tapi orang-orang Quraisy yang lain gak setuju. Jangan, wis ngono ae katanya. Bahkan beliau sempat diejek dan diolok oleh mereka, ya. Ketika itu sama dengan siapa? Iki kabeh gak ono sing melok ini. Kata beliau, saya dengan putra saya cuman satu, Harith namanya. Al-Harthu, Harith. Akhirnya dengan putra itu beliau memperbaiki sumur Zamzam. Sampai kemudian beliau selesai. Dan kemudian beliau dalam proses niku, ya, memperbaiki sumur Zamzam itu bernazar. Nazarnya beliau begini, sungguh apabila beliau diberi 10 anak laki-laki, maka beliau akan menyembelih salah satunya di antaranya sebagai bentuk pengorbanan di sisi Ka'bah. Mungkin ada di antara kita yang tanya, loh Ustaz, niki menyembelih bagaimana manusia? Ini jahiliyah hadirin, jahiliyah. Enggak ada kaitannya dengan Islam, Mas Yan. Ini jahiliyah. Tidak ada hukum-hukum syariat yang ada. Jangankan gini, anak perempuan yang masih kecil dianggap kemudian tidak bisa menguatkan sukunya, dikubur hidup-hidup kok hadirin. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, menjadi penyesalannya seumur hidup. Jadi begini ini karena jahiliyah. Kata Abdul Muttalib, saya kalau anak saya sudah 10, ya, nazar saya salah satunya akan saya sembelih di samping Ka'bah sebagai pengorbanan saya di sisi Ka'bah. Maka beliau mulai menggali sumur tersebut dengan putranya, satu-satunya yang masih ada, yaitu Al-Harith. Dan kemudian beliau berdua mendapatkan keberhasilan. Selanjutnya ketika berlalunya waktu dan putra-putra Sayyid Abdul Muttalib genap berjumlah 10 orang laki-laki, maka beliau melaksanakan nazarnya. Maka beliau mengundi di antara mereka siapa yang layak untuk dikorbankan di sisi Ka'bah
sebagai bentuk pelaksanaan nazar beliau. Maka ketika diundi yang muncul adalah nama Sayyid Abdullah. Maka Sayyid Abdul Muthalib pun berketetapan hati untuk menyembelih putranya Abdullah ini sebagai korban guna melaksanakan nazar beliau. Tetapi niatan ini dicegah dan dilarang oleh pemuka kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy, ketua-ketuanya kemudian melarangnya. Yang kemudian mereka mengatakan kepada Sayyid Abdul Muthalib, beliau mengatakan, la in fa'alta dzalika, sungguh apabila engkau melakukan itu, yaitu menyembelih putra Anda di sisi Ka'bah, fala yazalu kullun, mohon maaf hadirin, kafnya niku dhamah bukan fathah, seharusnya dhamah. Fala yazalu kullun ya'ti bibnihi wa yadhbahuhu fatakunu sunnatan. Maka kelak bakal datang terus-menerus setiap orang yang punya anak laki-laki dan punya nazar tertentu akan menyembelihnya, maka hal itu akan menjadi tradisi buruk bagi kita semua. Kemudian digagalkan niatan itu oleh Abdul Muthalib. Ritual penyembelihan itu diganti dengan menyembelih 100 ekor unta. Diganti dengan 100 ekor unta. Oleh sebab itu pernah Nabi Muhammad pernah bersabda, beliau mengatakan, ana ibnu dzabihaini, ana ibnu dzabihaini, saya adalah putra dari 2 orang besar, 2 tokoh besar yang akan dikorbankan. Maksudnya, 1 Sayyid Abdullah, ayah beliau sendiri. Yang kedua, kakek moyang beliau yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga beliau mengatakan, ana ibnu dzabihaini, saya ini anaknya 2 orang yang hampir dikorbankan, disembelih. Ya, itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu hadirin sampun talas. Insyaallah masih ada yang perlu kita bahas, tapi mboten cekap. Insyaallah pada kesempatan yang datang akan kita bahas lagi. Saya kira cukup yang demikian ini. Insyaallah dados ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.